Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel cerita horror story. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan cerita Pitung Tindoya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol like, share, subscribe, dan komen. Oke, tanpa lama-lama kita mulai. Roso, aku minta tolong, malam ini kita nginep di sini. Seloroh Yudis ketika Roso baru buka pintu. Kenapa ini? Malam-malam. Roso nampak sangat kaget saat melihat Naya, Amar dan Yudis berada di depan pintu rumahnya. Aku melihat ke arah rumah utama. Loh, di sana mati listrik. Yudis mencengkram lengan baju Roso. Ibu, Ros. Aku lihat ibu. Aku lihat dengan mataku sendiri. Roso menoleh ke arah Naya. Nampak jelas rasa ketakutan di wajahnya. Ini serius. Oke. Roso mempersilahkan semua masuk ke ruang utama. Ia pergi ke dapur untuk mengambil air minum untuk Yudis dan Naya. Cuk. Yudis mengempas dirinya di sandaran kursi ruang tamu. Ia nampak sangat lelah. Kejadian hari ini terlalu berat untuk ditelan. Masalah pekerjaan, bayinya hilang, dan baru saja ia dihantui oleh ibunya sendiri. Naya hanya diam, memeluk Amar yang mulai tenang dan menggendongnya. Roso meletakkan termos berisi air dan gelas di meja. Kemudian ia kembali ke arah dalam. Mau kemana? Yudis menenggak air yang disediakan. Kamarnya aku beresin dulu, dikit biar rapi, ujar Roso singkat. Menunjuk Naya dan Amar, biar si kecil sama ibunya tidurnya enak. Nggak usah mas, aku sama mas Yudis tidur di sini saja. Naya menolak dengan halus. Sudah cukup merepotkan, ia menginap di rumah orang, terlebih membuat si pemilik rumah membersihkan kamar. Nggak apa-apa mbak, cuma beresin dikit. Kasihan lo Amar tidur di ruang tamu. Roso membuat tanda oke dengan jarinya. Beberapa lama kemudian Naya berjalan masuk ke dalam kamar. Ia membaringkan Amar di ranjang Roso. Naya terdiam beberapa lama untuk menenangkan diri. Ia mengamati keadaan di sekitarnya. Kamar Roso tergolong rapi dan bersih. Untuk ukuran seorang laki-laki yang hidup sendiri, tak terlalu banyak barang di dalam, hanya beberapa baju dan jaket yang menggantung di balik pintu. Naya melihat sebuah figura foto kecil di meja. Ia sangat mengenali foto itu. Foto bertiga, Roso, Yudis dan dirinya yang tengah tertawa lepas saat sesi foto bebas di acara pernikahannya. Ia juga melihat beberapa foto Roso dan Yudis saat masih kecil SMA, tersimpan rapi di kaca meja. Naya tersenyum. Beruntungnya Yudis memiliki seorang seperti Roso, sahabat sejak kecil yang sudah lebih seperti saudara. Malam ini sepertinya Naya bisa tidur dengan tenang. Kokok ayam terdengar bersautan di luar rumah. Langit masih berwarna ungu gelap. Matahari belum terlihat terbit. Hawa yang terasa dingin membuat Roso dan Yudis tertidur nyenyak di sofa ruang tamu, bergelung dalam sarung. Yudis bergumam tak jelas. Ia bergelung makin dalam ketika seorang menggoyangkan badannya. Mas, suara Naya terdengar gemetaran. Apa, Nay? Yudis menjawab malas. Semalam ia tak banyak beristirahat karena berjaga bersama Roso. Amar. Naya masih berusaha membangunkan Yudis. Amar panas tinggi. Yudis memaksakan diri membuka mata. Ia berjalan sambil menguap lebar, tangannya menggaruk kepala, matanya terasa berat. Yudis berjalan setengah sadar menuju kamar dengan Naya berada di depannya. Amar berbaring tenang di atas ranjang. Bedongnya sudah dibuka, dahi dan badannya penuh dengan keringat. Coba.
Naya menarik tangan Yudis dan menyentuhnya ke dahi Amar. Panas sekali. Yudis seakan tersadar sepenuhnya. Ia duduk di tepi ranjang menyentuh beberapa bagian lain tubuh Amar. Panas? Ayo kita bawa Amar ke puskesmas, Naya mengusulkan. Yudis memandangi anaknya yang diam tak bergerak. Ia kembali menyentuh badan Amar hanya untuk memastikan. Tanpa sengaja, ia menyikap sedikit baju Amar. Yudis melihat sesuatu. Ia membuka baju Amar. Naya, ujar Yudis datar. Ini puskesmas gak bisa nanganin. Kita juga gak bisa balik ke Surabaya hari ini. Mas Irham mengusap wajahnya, bingung, heran dan sedikit merinding dengan apa yang dilihatnya. Amar masih berbaring tak bergeletak, badannya panas penuh keringat, dan di tubuhnya ada dada hingga kaki terdapat bekas tangan berwarna merah darah. Seperti tangan manusia, tapi dengan jari yang kurus dan sangat panjang, sama seperti tangan yang mencapik kain bedong Amar. Ini Mas Irham tidak tahu harus berkata apa-apa. Semalam kita lihat ibu, Mas. Yudis memberitahu ibu ada di dekat Amar, berdiri di dekat anak itu. Naya hanya bisa diam, menatap bingung kondisi Amar yang tak sadar. Ia duduk di samping ranjang, mengompres dahi anaknya. Mas Irham menarik Yudis menjauh dari Naya. Ia membawa Yudis dari keluar kamar. Ia tak ingin Naya mendengar apa yang dikatakan. Roso berjalan mengikuti mereka. Mungkin Amar dibawa oleh ibunya sampean, bisik Mas Irham. Dibawa gimana? Amar masih di sini. Roso menunjuk Amar yang berada di dalam kamarnya bersama Naya. Bukan fisiknya, Mas Irham menggeleng, tapi sukmanya. Maksudnya? Jiwa anaknya sampean dibawa ke alam gaib, Mas. Mas Irham mencoba menjelaskan lebih detail. Ia kembali menoleh ke kamar, seakan tak ingin pembicaraannya didengar. Kalau sudah sampai kayak gini, anaknya sampean dalam bahaya, Mas. Kalau nggak segera ditolong, bisa ndak balik sukmanya. Dengan kata lain, Yudis tak melanjutkan kalimatnya. Ia sungguh tak ingin mengucapkan satu kata itu. Mas Irham mengangguk pelan. Terus aku harus gimana, Mas? Yudis memelas. Sudah cukup duka saat ini kehilangan ibu. Jangan sampai ia kehilangan Amar juga. Aku coba hubungi dosenku di kampus dulu, Mas. Dosenku paling paham yang urusan begini. Mas Irham berjalan keluar. Ia nampak menekan tombol nomor di ponsel dan menelepon seseorang. Bersamaan dengan itu, ponsel Yudis berbunyi. Sebuah pesan SMS masuk dari rekan kantornya. Cuk, nang diae, bos ngamuk-ngamuk ki. Kerjaan kehambat banget ki. Yudis mengusap wajahnya kebingungan. Ia tahu ia sudah terlalu lama tidak masuk kantor. Banyak pekerjaan yang terbengkalai. Namun di sini ada yang juga tak bisa ditinggal. Nyawa anaknya dalam bahaya. Yudis menyandarkan kepala ke tiang di teras. Ia benar-benar lelah. Ada apa sebenarnya? Kenapa ibunya harus menjadi seperti itu? Kenapa anaknya harus mengalami seperti ini? Roso mendekat, memijat pundak Yudis. Sing sabar, Mas. Kata dosenku lebih baik diadakan di acara masjid, Mas. Ujar Mas Irham yang selesai dengan panggilan teleponnya. Bukannya tiap malam kita sudah ngadain acara ngaji. Roso masih meminjat-minjat Yudis. Niatnya beda, Mas. Ini kita ngaji buat Amar. Mas Irham membaca pesan SMS dari dosennya. Ia memincingkan mata membaca pesan tersebut. Ini dosenku ngasih nama mana-mana saja surat yang dibaca buat nanti malam. Gak bisa sekarang aja, Mas. Yudis beranjak dari tempatnya. Ia tak bisa menunggu karena ini menyangkut nyawa anaknya.
Saya harus ngajar. Mas Irham memandangi jam tangannya. Tapi kan besok hari Minggu. Jadi saya nanti ajak rekan guru madrasah untuk berdoa juga. Terus saya harus gimana ini sekarang? Sampean sabar dulu. Malam jam 21 di suasana rumah almarhumah Bu Retno nampak sedikit lebih ramai daripada biasanya. Mas Irham dan beberapa guru madrasah sudah bersiap di ruang utama. Kopi, teh panas, dan beberapa cemilan sudah tersedia untuk menemani mereka melakukan doa bersama. Beberapa warga seperti Ipung dan Pak Taufik dan Nasrul juga terlihat berada di ruangan. Naya memakai mukena bersandar di tembok dengan Amar berbaring tak bergerak di pangkuannya. Roso dan Yudis berada di sebelah Naya. Semua orang di rumah itu berkumpul di ruang utama. Baiklah, bapak-bapak. Mas Irham membuka suara. Ia memandang serius ke arah semuanya. Sebelum pembacaan doa dimulai, saya minta semua sudah mensucikan diri. Semua yang ada di ruangan itu mengangguk. Lalu dengan ucapan bismillah, Mas Irham mengawali acara. Mereka memulainya dengan pembacaan puji-pujian kepada Kanjeng Nabi. Semua orang di situ nampak khusyuk mengikuti panduan dari Mas Irham. Di luar, awan hujan mulai menutupi langit. Rintik-rintik air mulai berjatuhan, membuat suara gemercik di atap. Angin berembus sehingga tetesan air membasahi sedikit bagian teras. Suasana menjadi lebih dingin. Semua orang di rumah mulai membaca 3 surat utama: Perlindungan Diri, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas. Mereka membaca surat itu berulang-ulang. Nasrul dan beberapa guru madrasah mendengar sesuatu, namun mereka masih terus membaca surat itu dengan panduan dari Mas Irham. Duk duk. Di antara suara hujan dan bacaan, suara asing itu terdengar lagi, seperti ada yang sedang melompat-lompat di lantai 2. Lompatan yang pelan namun berat, sehingga membuat suara keras, padahal tak ada siapapun di sana. Beberapa orang yang nampak tidak fokus, beberapa kali mereka menengok ke arah lantai 2 karena penasaran. Naya memejamkan mata karena khawatir. Satu tangannya meremas tangan Yudis di sebelahnya. Pembacaan doa terus berlanjut. Guru-guru madrasah semakin khusyuk dan membaca. Warga yang hadir nampak sedikit bersyukur karena suara di lantai 2 sudah berhenti. Sesekali mereka menyisip kopi dan bersedia. Hujan turun semakin deras dan sesekali bertiup angin kencang. Mas Irham masih terus membaca doa bersama guru yang lain. Yudis hanya bisa mengamini semua pembacaan surat-surat yang dipilihkan oleh dosen Mas Irham. Roso paling banyak diam mengamati keadaan. Prak! Terdengar suara kaca pecah dari lantai 2. Beberapa orang yang hadir dibuat kaget karenanya. Lalu muncul suara seperti pintu atau daun jendela yang ditutup buka secara kasar. Yudis, Roso, dan Naya berpandangan. Mungkin lebih baik kita lihat. Yudis berbisik ke arah Roso. Ia hendak beranjak ketika tangan Mas Irham terangkat, membuat isyarat diam di tempat. Mas Irham masih tak berhenti membaca. Yudis mengangguk. Ia kembali duduk bersama yang lain. Mereka semua lanjut membaca seakan tak pernah terjadi apa-apa. Jujur saja, Mas Irham sendiri pun juga sebenarnya ada perasaan takut. Berapa kali ia melirik ke arah lantai 2, teringat dengan pertemuan dengan sosok itu saat ronda kapan lalu. Suara tangis lirih terdengar dari lantai 2. Suara tangis lirih yang melengking membuat siapapun merinding. Pembacaan doa menjadi serasa sedikit mencekam. Hujan deras menemani mereka dengan angin yang membuat pepohonan berderak.
Namun semuanya berusaha sebisa untuk tidak menggubris suara-suara itu. Saat itu mereka tengah membaca Al-Baqarah. Bacaan surat yang panjang membuat Pak Taufik sedikit merasa bosan. Ia menguap berapa kali tanpa sengaja melirik ke arah tangga. Mati kowe. Tiba-tiba Pak Taufik terseru pelan. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Kenapa? Tanya seorang guru madrasah. Badan Pak Taufik tak bergerak. Hanya jarinya yang sembunyi-sembunyi menunjuk ke lantai 2. Lantai 2 nampak gelap karena lampu tak menyala, dan pandangan ke lantai 2 sebagian tertutup plafon. Namun guru itu bisa melihat sesuatu di ujung tangga. Bagian kaki sosok yang terbungkus kain kafan. Sosok itu tak bergerak, berdiri diam seakan memperhatikan apa yang mereka kerjakan di bawah. Mas Irham, gimana ini? Bisik Pak Taufik dengan panik. Ya Allah, astagfirullah. Warga yang lain memejamkan matanya, mengucap istighfar berkali-kali. Beberapa orang yang duduk di dekat tangga berhambur, menjauh dan duduk berdesakan berkumpul dengan yang lain. Jika dari tadi hanya terdengar suara-suara aneh, kini mereka bisa melihat jelas sosok tersebut. Mereka bisa merasakan hawa yang tidak mengenakan dari lantai 2. Samar-samar bau busuk menyebar, membuat suasana sangat tidak nyaman. Beberapa yang mencuri pandang masih melihat sosok terbungkus kain itu di ujung tangga. Nasrul dan Ipung sedikit menyesal berada di sana. Jangan gentar, tetap baca semuanya, jangan berhenti. Salah satu seorang guru madrasah yang tertua mencoba menguatkan hati orang-orang di utama. Gangguan-gangguan semacam ini memang itu tujuannya, membuat kita tidak khusyuk berdoa. Tetap percaya sama Kanjeng Nabi, sama Gusti Allah. Kekuasaan Allah jauh lebih besar daripada makhluk apapun itu. Insya Allah kita semua dalam perlindungannya. Amin. Nasrul berteriak keras untuk mengusir kecemasan sendiri. Allahu Akbar. Amin. Ipung ikut berteriak. Aku rawati, aku umatnya Nabi. Walaupun begitu, semua yang hadir membaca ayat suci Al-Quran sambil menunduk dengan ada penasaran merinding dan ketakutan dalam hati. Lalu saat pembacaan Al-Baqarah tiba di ayat 255, semua orang di situ seketika membacanya dengan sungguh-sungguh. Mereka mengeraskan bacaan, mungkin supaya makhluk apapun di lantai 2 bisa mendengar. Entah kenapa ada perasaan tenang dan keberanian yang perlahan muncul di dalam diri. Mas Irham mengisyaratkan yang lain untuk mengulang-ulang pembacaan ayat tersebut berkali-kali. Setiap kali mereka mengulang, keberanian dalam diri semakin bertambah, semakin yakin bahwa kekuasaan Tuhan jauh lebih besar daripada segalanya di dunia. Beberapa lama kemudian suasana menjadi tenang. Hujan sudah mereda, menyisakan rintik kecil. Sosok di lantai 2 sudah tidak terlihat lagi. Naya yang dari tadi hanya menunduk, lekat menatap Amar yang masih terkulai di pangkuannya. Ia baru menyadari bahwa suhu tubuh Amar sudah tidak panas lagi seperti tadi. Naya tergesa membuka baju Amar. Bekas tapak tangan runcing kemerahan itu sudah hilang. Bayi itu kini benar-benar terlihat seperti tertidur pulas. Amar, Naya tersenyum lega. Ia mendekap dan menciumi Amar karena senang. Yudis dan Roso memberitahu kepada Mas Irham jam 1.30 malam itu mereka memutuskan untuk mengakhiri pembacaan doa, zikir, tahlil, takbir, dan tahmid. Mas Irham yang merasa lelah setelah memimpin doa berjam-jam mengambil segelas kopi. Ia berjalan ke teras untuk menghirup udara segar
meninggalkan orang-orang di dalam yang masih bersikir. Ia menyipsipkan sambil memandang di sekitar dan matanya menangkap sesuatu di pekarangan. Pohon rambutan besar dan daun-daunnya bergoyang sendiri di bawah hujan. Pohon itu seakan sedang menari. Sekilas Mas Irham melihat sosok bayangan putih yang duduk di antara dahan-dahannya. Mas Irham menengkuh kopinya pelan. Menjelang subuh, orang-orang yang hadir mulai bergantian meninggalkan lokasi. Ada yang sempat tertidur, lalu berangkat ke musola. Ada juga yang langsung pulang ke rumah. Puji-pujian subuh menggema di udara fajar, seakan membersihkan tempat itu dari segala suasana mencekam dan menyelimuti semalaman. Menenangkan hati siapapun yang mendengar. Naya dan Amar sudah berpaling pulas di kamar. Yudis dan Roso masih berjaga di teras dan nampak sedikit mengantuk. Sisa-sisa kopi dan rokok menjadi pendamping untuk berjaga. Mas Irham juga masih berada di rumah itu. Ia ingin memastikan sesuatu. Matahari mulai menyingsing, membuat langit terpendar cerah kekuningan. Cuit burung yang kecil yang berterbangan menandakan bahwa hari sudah dimulai. Mas Irham berdiri dekat pohon rambutan. Ia mengelilingi dan mengamati pohon itu dari atas ke bawah. Sesekali menyentuh bagian-bagian pohon tersebut. Lalu setelah beberapa lama ia mengintari pohon rambutan besar itu, ia berjongkok di bawah. Matanya fokus pada sesuatu yang serius. Yudis yang sedari mengamati tingkah Mas Irham berjalan mendekat sambil menguap. "Ngapain, Mas?" "Ini." Mas Irham menunjuk ke sesuatu dekat pangkal pohon. Di antara akar besar yang mengular, ada yang aneh. "Ndak menurut sampean?" Yudis memicingkan matanya yang terasa agak berat. Ia meriksa area yang ditunjuk Mas Irham. Semalam hujan turun dengan begitu deras, membuat tanah sangat basah, bahkan becek di beberapa tempat. Tapi di area yang ditunjuk Mas Irham, tak ada basah sama sekali. Seakan satu tempat kecil itu tidak terkena hujan, bahkan sangat kering. "Aku rasa ada sesuatu di sini." Mas Irham mengusap daunnya berpikir, "Mungkin kita bisa coba gali." "Roso?" Yudis memanggil dari kejauhan. Ia membuat isyarat menggali dan dengan tanahnya. "Bawain cangkul." Roso mengangguk dan mengambil cangkul di rumah belakang. Ia lalu menuju tempat Yudis dan Mas Irham di dekat pohon rambutan. Tapi tanpa menunggu, Mas Irham mulai menggali titik kering di dekat akar pohon. Yudis dan Roso diam mengamati dengan rasa penasaran. Tak butuh waktu lama karena tak terlalu dalam melihat sesuatu di dalam tanah. Ketiganya nampak kaget setelah mengetahui apa yang terpendam di tempat itu. "Astagfirullah." Mas Irham sedikit mundur. Yudis hanya berdiri mematung melihat benda itu. "Ini." Roso mendekat, mencoba melihat lebih jelas. "Ini buat nyantet ya?" "Iya." Mas Irham nampak tergagap. "Ini buhul sihir, Mas." Di tempat di mana Mas Irham menggali, nampak sebuah benda kecil bergeletak. Sebuah benda kecil berbentuk seperti boneka pocong yang terbuat dari kafan yang nampak kotor oleh tanah dan bekas darah kering. Kelopak bunga kecoklatan juga nampak berserakan. "Kita harus apain sama benda ini?" Yudis menoleh ke arah Mas Irham. "Apa bisa kita rusak saja?" "Kita harus ngapain sama benda ini?" "Kita bawa ke tempat dosenku, Mas," ujar Mas Irham yang agak ragu. "Gak bisa sembarangan membuang atau membongkar barang ginian. Percuma, soalnya bisa balik lagi. Dosenku lebih tahu harus ngapain." "Asu." Roso mengumpat keras. Ia menatap tajam ke arah buhul tersebut. "Kok ya ada yang tega berbuat gini sama Bu Retno? Apa gara-gara ini
ibu jadi seperti itu? Ayo kita ke rumah dosenku di kota, Mas. Beliau pernah nyantri di Jombang. Mas Irham meletakkan cangkul di dekat galiannya. Aku mau balik ambil motor, sekalian buat janji sama dosenku. Terus ini diapakan sekarang? Yudis menunjuk ke arah benda itu. Sampean bungkus dulu pakai apa gitu. Jangan lupa baca bismillah pas ngambil. Mas Irham bergegas meninggalkan tempat. Ia tak ingin membuang waktu. Ini urusan yang tidak bisa ditunda. Ini aku ambilin kantong plastik, Mas. Roso kembali dari rumah belakang membawa kantong plastik kecil. Yudis membungkus benda sialan itu dengan kantong plastik yang mengambilnya. Tak ada perasaan aneh atau apa. Benda itu terasa seperti benda pada umumnya. Siapa sangka benda kecil berukuran genggaman tangan itu sangat berbahaya. Yudis menggenggam benda itu dan berjalan keras. Ia nampak sangat marah dan tidak percaya bahwa ada orang yang setika ini berbuat jahat kepada keluarganya. Mas, Naya muncul dari dalam rumah. Ia berlari kecil mendekati Yudis di teras. Wajahnya nampak lelah dan mengantuk dan panik. Iya, Amar masih belum sadar juga. Oke ya, itu tadi cerita dari Pitung Tino. Ditunggu part selanjutnya ya. Oke.